Boleh diceritakan nggak nih Kak? Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Kayak boleh diceritakan nggak sih Kak, garis besar dari jurusan seni rupa ini gimana? Lalu apa aja sih Kak yang dipelajari? Terus masuk ke fakultas apa di UPI? Boleh Kak diceritakan sama kami? Oh boleh. Jadi seni rupa UPI itu jurusan termasuk jurusan yang paling awal di UPI dari udah 50 tahunan. Dan belajarnya itu pasti tentang seni, tapi bedanya seni rupa UPI sama seni rupa di ITB atau di yang lainnya tuh, seni rupa UPI itu lebih ke pendidikan. Bedanya di situ. Jadi kita tuh pendidikan seni rupa. Buat di UPI-nya sendiri, kita masuknya Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Dan uh, jadi ya fokusnya ke pendidikan gitu, bukan seni rupa murni, bukan seni untuk seni, jadinya seni. Oke, nih tadi kan Kakak menyinggung tentang seni rupa murni nih. Perbedaannya apa nih Kak yang dipelajarinya antara seni rupa murni dan seni rupa pendidikan seni rupa, sorry. Apakah Perbedaannya mata kuliahnya sangat ada yang perbedaannya sebenarnya cukup jauh ya. Kalau dari segi mata kuliah sama, misal nih kalau di kita tuh ada mata kuliah nih, ilustrasi di kita ada, cuma perbedaannya kita tuh dicetak untuk menjadi seorang pendidik, bukan untuk menjadi seorang seniman. Jadi ada batasan-batasan sendiri dalam membuat kekaryaan uh, yang kita buat gitu. Nggak, misal nih kalau seni rupa murni itu ya udah kita nggak ada batasan. Yang penting oh, oh, oke nih Kak. Nah, menyinggung tadi karya nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak tugas-tugas selama di jurusan pendidikan seni rupa itu bentuknya seperti apa aja? Lalu tugas mana nih yang paling berkesan buat Kakak gitu Kak? kalau buat tugas untuk semester awal 1 dan 2 tuh masih sama ya, kita belum penjurusan. Jadi yang basic tuh ada nirmana, terus ada gambar geometri, terus gambar bentuk. Nah itu yang basic, 3 basic itu pasti kita pelajarin semua. Buat next ke semester selanjutnya, ketiga, kita ada tugas kayak ilustrasi, gambar model, terus ada membatik, terus ada juga patung, habis itu ada itu sih matkul yang paling berkesan buat aku gitu. Oke nih, kalau Kakak sendiri ngambil apa nih on top-nya nih Kak? Boleh diceritakan? Kalau buat on top sendiri, sebenarnya aku kayaknya bakal ngambil fotografi, soalnya eh, setelah dicoba dari seni lukis, seni kriya, seni patung, itu kurang ada yang cocok ya. Jadi lebih cocoknya di fotografi kalau aku, walaupun aku anak seni rupa, tapi tetap aku cocoknya di fotografi gitu kan. Itu sih. Oke. Nah, ini nih Kak, eh
apakah nanti karya-karyanya itu akan ada pamerannya atau seperti apa nih Kak? Biasanya diselenggarakan dari kampus atau gimana nih Kak? Boleh diceritakan Kak? Oh iya, kalau buat pameran sendiri itu sifatnya ada yang wajib, ada yang kelompok. Kalau yang wajib tuh kita pasti ada pameran di semester 7, itu tuh pameran tugas akhir dan itu sifatnya wajib. Kalau untuk pameran kelompok atau pribadi itu dibebasin. Cuma sebenarnya kalau di UP itu pasti ada acara pameran angkatan di semester 2, itu tuh nggak wajib, cuma pasti ada. Dan kalau kitanya juga aktif dalam kekaryaan, kita juga bisa aja nyelenggarain pameran sendiri karena dosen juga pasti mendukung dan galeri-galeri ini juga pasti open gitu buat mahasiswa atau terkhususnya gitu. Karena kan di seni rupa UP itu udah punya kayak tender gitu sama beberapa galeri, kayak galeri apa sih, adalah kayak GSPI atau di Bandung tuh YPK, itu tuh udah tender gitu sama seni rupa UPI, jadi diberikan akses gitu, mudah akses. Oke, difasilitasi gitu ya. Oke. Nah, ini nih Kak, alasan Kakak kenapa pilih jurusan seni rupa? Padahal tadi kan on topnya juga ngambilnya fotografi gitu Kak. Boleh diceritakan lebih lanjut? Aku ngambil seni rupa karena waktu SMA niatnya tuh pengennya masuk arsitektur ya, jujur. Cuma karena aku lemah di bidang fisika dan kimia, aku kayaknya lebih realistis aja nih. Oh, ya udah aku juga suka gambar, ya seni rupa aja. Ternyata pas udah masuk seni rupa, gambar tuh nggak se apa yang nggak seindah yang aku bayangin. Oke. Oke nih Kak, boleh ini nggak nih Kak, sharing gimana sih lingkungan belajar di kampusnya pada jurusan pendidikan seni rupa? Apakah memang anak-anaknya bisa kita dibilang ambisius atau enggak, atau gimana nih Kak? Jujur kalau buat lingkungan belajar di seni rupa tuh bisa dibilang paling beda dari lingkungannya sama fakultas lainnya. Bisa dilihat dari penampilan. Kita nggak ada aturan pakai baju rapi atau apapun. Kaos juga kita boleh, asal nggak boleh pakai sendal. Terus buat style rambut ataupun mau di cat, mau ditindik atau kecuali tato kita nggak boleh tato kan karena pendidikan. Ya pokoknya ekspresinya ke ekspresi kita aja. Dan kalau buat lingkungan kayak pergaulan sih itu mah pinter-pinter kitanya aja, karena toh seni juga nggak selalu apa ya kayak uh, ya nggak selalu yang negatif itu, banyak juga kok yang positif, gimana kita pilih-pilih pergaulannya aja gitu. Tapi buat maru-maru yang join seni rupa baru-baru gitu pasti harus menyesuaikan dulu karena emang agak bertabrakan gitu loh sama pergaulan di lingkungan sekitar yang biasanya di seni rupa tuh gitu. Oke nih. Ini nih Kak, dulu Kakak masuk ke seni rupanya, pendidikan seni rupanya masuk jalur apa ya Kak? Kebetulan aku masuknya SBMPTN. Nah, tes tes gambar. Ada tes gambarnya juga sih. Oke, nah ini nih Kak, bisa diceritakan gitu ke teman-teman ada berapa jalur masuk untuk masuk ke pendidikan seni rupa, lalu biasanya tahapan tesnya itu apa aja nih Kak? Kan tadi Kakak bilang ada tes gambarnya juga, boleh diceritakan Kak? Kalau tahapan masuknya tetap ada 3 ya, sama kayak jurusan lain. Yang pertama ada SNMPTN. SNMPTN.
gambar juga. Jadi sama-sama aja sih sebenarnya, beda jalurnya doang. Gitu sih Kak, sama semuanya. Oke. Biasanya ini tes gambarnya kan kita sebut portofolionya ya Kak ya. Ada berapa tema sih Kak? Apakah hanya satu atau biasanya dua atau tiga gitu Kak? Kalau buat tema tes sendiri tuh biasanya tiga, kita milih salah satu, uh, ya tiga sih, milih salah satu biasanya gitu, tiga tema besar. Oke. Oke, jadi tidak tiga-tiganya ya Kak ya, kita bisa pilih satu gitu ya. Ya bisa Untuk pilih ini satu. nih Kak, website di Jalur Mandiri UPI apakah masih ada Kak jalur mandirinya? Gimana? Bisa Apakah diulang, UPI masih putus. menerima jalur mandiri Kak? Uh, Kalau buat sekarang udah ditutup kali ya. Waktu Oke, biasanya jalur mandiri UP itu sebulan habis SBM dibuka gitu. oke. Tuh, berarti teman-teman yang masih menanyakan apakah UPI masih ada jalur mandiri apa enggak, katanya sudah tidak ada ya di tahun ini. Nah, untuk ini nih Kak, untuk maba atau maru ya kalau di UPI sebutannya, bisa Iya. berikan tips and trick nggak Kak, supaya mereka bisa jalanin 4 tahun ke depan gitu dengan akademik yang bagus, juga organisasi yang bagus gitu Kak. Jadi lebih baik perbanyak pengalaman, jangan terlalu banyak di kosan. Kalau mau di kosan juga harus berkarya, jangan banyak gabutnya lah, istilahnya begitu. Itu doang sih sebenarnya. Oke, tuh teman-teman harus tetap berkarya gitu ya. Nah ini nih Kak, mungkin Hmm. banyak banget yang bertanya nih, kalau misalnya seni rupa atau pendidikan seni rupa tuh sebenarnya prospek kerjanya kemana aja nih Kak? Atau kan kita tadi Kakak udah jelasin kalau pendidikan seni rupa lebih lebih menjurus gitu ya untuk jadi pendidik. Bisa diceritakan lebih lanjut Kak? Buat prospek kerjanya tentunya yang pertama pasti jadi pendidik ya, bisa jadi guru, PNS ataupun di bimbingan belajar itu pasti bisa. Yang kedua tuh pastinya juga jadi masuk jalur industri kreatif, kita bisa gabung ke bikin kelompok kecil, bikin perusahaan sendiri, atau gabung ke production house atau ke galeri seni. Sebenarnya itu yang lebih luas sih, prospek kerjanya lebih di situ. Cuma mungkin karena kita dicapnya pendidikan, habis lulus tuh pasti jadi guru, padahal sebenarnya lulusan pendidikan seni rupa itu rata-rata yang jadi guru. Oke, jadi tidak, ah, iya benar. Jadi memang harus banyak explore gitu ya supaya ini. Oke nih Kak. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, apakah ada rencana nih Kak, rencana jangka pendek atau jangka panjangnya Kakak nih setelah lulus mau seperti apa nih Kak? Halo Kak? Halo? Ya?
kayaknya 2-3 tahun ke depan aku kayaknya mau bikin studio sendiri karena udah ada kepikiran kayak gitu. Tapi masih nabung-nabung juga sih. Kebetulan masih nyari relasi, kurang gitu, kurang banyak relasinya. Walaupun udah ada gitu. Tapi itu sih Oke. jangka panjang. Oke, jangka pendeknya apa nih Kak? Bisa di-sharing Kak? Iya, jangka pendeknya aku mau bikin vendor sama teman-teman. Eh, jadi jangka pendek Oke. aku tuh bukan ke akademik gitu. Oke. Nah, semoga lancar ya kayak semua urusannya. Juga Amin. ini nih, masih ada pertanyaan untuk dari sorry Kak. Untuk camabanya, calon-calon mahasiswa barunya nih Kak. Ada tips and trick nggak Hmm. supaya mereka keterima nih di pendidikan seni rupa UPI? Bisa diceritakan misalnya dulu Kakak persaingannya seperti apa gitu Kak? Oh, buat tips and trick masuk seni rupa UPI, lebih diperbagus dari portofolionya aja sih, karena penilaian portofolio itu lebih gede dari nilai SBM atau utamanya. Kalau bagus mah bisa menyusul lah, pas kuliah juga kan belajar lagi, pasti bagus. Oke. Nih sebelumnya nih Kak, karena memang kita terbatas oleh durasi ya Kak, eh Hmm. boleh nih Kak closing statement ke teman-teman yang sudah bergabung sama kita di live kita atau nanti yang bakal nonton kita di feed IG kita nih Kak, boleh? Ada yang mau disampaikan lagi? Oh, oh iya, boleh boleh. Buat teman-teman yang masih bingung mau masuk jurusan apa untuk kuliah nanti, usahain pikirin matang-matang dari sekarang. Terus kalau emang nggak ada basic di ilmu tematik, mungkin bisa ngelirik juga ilmu-ilmu kayak kesenian. Mungkin kamunya aja belum explore, karena itu juga apa ya, banyak kok apa sih peluang kamu untuk sukses di jalur kesenian itu. Jadi nggak, kesenian itu nggak harus ngelukis atau apa, sebenarnya itu lebih luas lagi dan uangnya pasti lebih banyak asal kamu pinter aja nge-explore gitu kalau mau. Oke. Oke nih Kak. Nah sebelumnya mungkin ada teman-teman yang memang belum kepikiran mau bertanya atau nanti mau bertanya setelah setelah nonton feed kita, nanti bisa langsung DM ke kakaknya boleh Kak? Boleh ya? Eh, Username IG-nya @fotohar ya Kak ya? Oke, nanti teman-teman bisa langsung DM ke kakaknya, misalnya mau bertanya tentang banyak hal, seni rupanya, atau fotografinya. Boleh ya Kak ya? Oke nih Kak, terima kasih mau bergabung, meluangkan waktunya untuk live session kita hari ini.